stop jualan, tapi mulai start bangun sistem penjualan supaya bisnis Anda tidak stuck. Dalam video ini saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa ada langkah-langkah yang lebih smart dan efektif dan produktif jika Anda sebagai seorang pengusaha. Kalau Anda pengusaha tapi Anda yang paling jago jualan, bisa jadi mungkin bisnis Anda stuck di situ. Nah, saya pernah di kondisi seperti itu dan saya merasa, coach saya bilang, you know what? The biggest mistake atau the biggest blind spot that you don't see is that you are not building the business. You are only the super salesman in your own business. Nah, coach saya bilang seperti itu. Wah, benar juga saya bilang. Saya bukan bangun bisnis saya, tapi saya menjadi super salesman di bisnis saya sendiri. Which is wrong, bertahun-tahun seperti itu. Maka bisnis saya stuck. Nah, kalau Anda merasa seperti itu, ya, start to build sales system in your business. Kalau Anda mulai bangun itu, ya, percepatannya lebih cepat. Memang mungkin awalnya, ya, itu memang lebih berbeda daripada saat Anda jualan sendiri. Ya, ada prosesnya, ada strukturnya, ada flowchartnya, ada KPI-nya, ada SOP-nya, ada script-nya dan sebagainya. Itu harus di-create. Tapi building a system is only one time. Satu kali building the system, nantinya bisa dapat berkali-kali. Anda tahu Alfamart, Indomaret, dia create the system franchise. Bagaimana create the retail business supaya bisa duplication dan multiplication di mana-mana. McDonald's also like that. Ya, dia create the system supaya bisa multiplikasi di mana-mana. Anda sebagai seorang pemilik bisnis, kalau Anda tidak create your own sales system, Anda akan stuck seperti itu. Anda punya toko, punya retail, punya bisnis apapun, ya, punya distributor sekalipun, kalau Andanya masih paling jago jualan, punya tim sales, punya 10 orang, punya 12 orang dan sebagainya, punya tim sales, tapi yang paling jago jualan Anda. Atau Anda punya tim sales, tapi begitu salesnya keluar, sales andalannya keluar, itu penjualan ngedrop lagi. Nah, saya pernah mengalami seperti itu, dan di situ saya realize that is the biggest blind spot, the biggest mistake, biggest things that saya tidak see, dan membuat bisnis saya stuck. Dan di video ini saya akan paparkan kepada Anda bagaimana saya fokus, bukan hanya fokus jualan, ya, sebagai super salesman, tapi saya fokus membangun sales system. Dan ini yang saya bantu klien-klien saya supaya mereka bisa membangun bisnisnya, bukan cuma jadi super salesman. Ada 3 hal bagaimana supaya kita bisa membangun sales system di bisnis kita. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya sedang mengejar subscribers ke 500.000 subscribers. Jadi kalau Anda suka dengan video ini, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa komen, dan Anda bisa share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring, dan jangan lupa Anda subscribe, ya, supaya saya juga bisa memberikan yang bermanfaat buat Anda dan Anda mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang pertama adalah membangun sales system, mulainya dari mindset dulu. Ya, you are not salesman, you are not super salesman. Kita tidak fokus jualan terus. Ya, kalau kita yang jualan pasti bisa. Kenapa? Karena Anda punya bisnisnya, Anda tahu produknya, Anda bahkan tahu spesifikasi keunggulan dari produk Anda, servis Anda, pasti Anda paling jago jualannya. Nah, ada pertanyaan gini, coach, kalau saya di bisnis saya jualan juga saya nggak bisa, introvert orangnya. Saya orangnya lebih baik di belakang layar. Saya tolong salesman yang jualin produknya kepada customer saya sendiri nggak bisa jualan. Saya minta tolong salesnya. Nah, ini lebih bahaya lagi. Kenapa? Anda mengandalkan orang sales untuk jualin produk Anda, untuk jualin produk di bisnis Anda. Jadi artinya Anda mengalihkan resiko atau mengalihkan strategi yang paling penting kepada orang sales yang belum tentu loyal kepada Anda. Saya nggak bilang semua orang itu tidak loyal, tapi apakah kita bisa garansi bahwa setiap orang itu bisa loyal di perusahaan Anda? Itu pertanyaan saya. Kalau tidak bisa loyal, Anda sendiri nggak bisa jualan, Anda kasih pada orang sales yang juga mereka tidak loyal. Mungkin mereka jago jualan, tapi tidak loyal. Begitu mereka keluar, jadi kompetitor Anda, apa yang terjadi di bisnis Anda? Jadi kalau Anda saat ini tidak jago jualan di bisnis Anda, itu juga langkah pertama, maybe langkah nolnya sebelum nanti membangun bisnis sales system di perusahaan Anda. Anda harus jago jualan dulu di bisnis Anda sendiri, ya kan? Harus itu. Kalau Anda nggak bisa, belajar. Ya, saya belajar. Dulu saya nggak jago jualan. Saya orang introvert. Saya belajar gimana caranya supaya jualan. At least di bisnis saya sendiri, saya jago jualan. Saya jago cari prospek. Saya jago cari opportunity. Saya bisa meng-create produknya supaya produknya bisa dikemas jadi
omset. Bisa begitu. Anda juga harus bisa begitu. Kalau Anda nggak bisa begitu, intinya bisa stuck karena Anda sendiri nggak jago jualan. Jadi langkah 0 menurut saya, kalau Anda nggak jago jualan, harus jago jualan, harus expert jualannya. Apapun yang Anda create di bisnis Anda harus bisa dijual oleh Anda sendiri. Anda bisa cari customer-nya, Anda bisa create opportunity, Anda bisa membuat produk yang low margin jadi high margin dan bisa dijual. Itu harus jago. Kenapa? Kalau nanti Anda punya orang sales dan Anda mulai menduplikasi ya sales sistemnya dan Anda nggak bisa jualan, ya percuma aja. Ya kan? Jadi Anda mengharapkan bahwa Anda rekrut orang sales yang jago jualan, terus Anda minta tolong mereka jualin produk Anda. Wrong konsep, salah. Anda harus jago jualan dulu. Setelah itu Anda bisa leverage dengan mereka, ya yang memang Anda mungkin rekrut mereka untuk bisa bantu di perusahaan Anda untuk jualin produk Anda. Nah, di situ baru Anda sinkronisekan bagaimana kemampuan Anda dengan kemampuan super salesman yang Anda rekrut baru di-combine jadi sebuah sales system. Nah, itu yang saya bantu perusahaan-perusahaan. Bagaimana kita meng-combine ya strategi jualannya owner dengan strategi jualannya super salesman. Nah, pertanyaan gini, Coach, aku nggak punya super salesman, aku sendiri nggak jago jualan. Itu langkah pertama gimana? Anda harus belajar dulu. Dan Anda harus memahami dulu. Anda harus jago jualan. Anda harus mengukur tingkat conversion rate Anda berapa. Sebagai owner. Yes, sebagai owner. Ya, dan harus cepat. Kenapa? Kalau enggak, ya kompetitor cepat masuk nih. Yang langkah kedua, baru Anda rekrut orang yang tepat. Yang memang orangnya jago jualan. Ya, rekrut orang tepat tidak mudah. Ada langkah-langkahnya. Yes, itu yang kita juga bisa bantu. Nah, kalau Anda sudah punya orang sales, dan Anda lihat orang sales ini bagus, Anda harus improve dulu. Terus improve sampai conversion rate-nya mencapai maksimal. Baru setelah itu, Anda create sebuah sistem. Nah, ada beberapa hal, ada 3 hal yang ingin sampaikan pada Anda bagaimana supaya create sistem sales-nya. Yang pertama, Anda harus tahu struktur proses dari sales di perusahaan Anda. Gimana leads masuk dari mana? Atau calon prospek dari mana? Dari online, dari offline, atau Anda outbound, ketemu langsung, atau presentasi langsung, atau table talk, atau mungkin pakai iklan, atau pakai Zoom, atau pakai pertemuan, gathering, dan sebagainya. Bagaimana marketing atau funnel marketing Anda supaya mendatangkan prospek? Harus tahu struktur salesnya. Lalu dari prospek datang, bagaimana sistem konversinya supaya dari prospek jadi ke customer? Berapa persen tingkat konversinya? Itu mesti ada satu ukurannya, ada penilaiannya, ada targetnya, ada angkanya, dan itu harus di-measure banget. Itu langkah pertama. Jadi punya struktur penjualan dari prospek masuk sampai dikonversi menjadi customer. Misalnya Anda punya website itu bagaimana susunan kata-katanya, flow-nya, ya copywriting-nya, sehingga dari situ mereka masuk ke WhatsApp contohnya. Dari WhatsApp mereka bagaimana cara jawabnya, karena chat sales, ya jawab customer melalui chat itu sangat-sangat very fundamental. Kalau Anda nggak bisa jawab dengan tepat, cara responnya salah, customer langsung ghosting, hilang. Itu adalah struktur penjualan. Dari cara jawab orang sales atau CS di perusahaan Anda, lalu masuk kemana? Ke presentasi, ke appointment, atau gimana? Atau di telepon, itu prosesnya. Ya, itu struktur penjualan, langkah pertama. Langkah kedua, setelah masuk strukturnya jelas, lalu buatlah SOP. Gimana cara menjalankan A, B, C? Gimana cara ketemu sama customer pertama kali? Gimana cara ketemu pada customer yang baru nanya-nanya doang? Bagaimana caranya kita greeting-nya? Bagaimana cara kita nanya needs-nya? Bagaimana cara kita berikan solusinya? SOP-nya gimana? Script-nya gimana? Jadi langkah 2, membuat SOP dan script-nya di setiap flow penjualannya. Nah, ini banyak ya. Ada B2B, ada B2C, ada business to online, ada customer baru, customer follow up, customer hanging. Hanging itu berarti belum beli ya, nanya-nanya doang. Ada customer yang sudah beli dan bagaimana supaya repeat? Itu SOP-nya gimana, script-nya bagaimana. Langkah ketiga, baru kita test and measure monitoring-nya. Bagaimana kita memonitor orang sales kita menjalankan betul-betul SOP-nya. Yang kita monitor biasanya cuma gini, cuma target sekian, hasil sekian. Nih, monitornya gimana? Iya, nih, monitor 6 bulan nih. Oke, 6 bulan data. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oke, data penjualan sekian, targetnya sekian, pencapaian sekian. Ini coach, data omsetnya sekian, pencapaian sekian. Data penjualannya dari produk A, B, C sekian, hasilnya sekian. Itu bukan monitoring. Itu cuma report hasil penjualan. Yang kita monitor adalah detail, prosesnya. Gimana? Hari itu ketemu dengan prospek 3. Bagaimana sistemnya? Bagaimana waktu prospek 1 itu ngomongnya apa aja? Apa yang mereka tanyakan? Apa needs-nya? Apa kebutuhannya? Bagaimana solusinya? Customer 1. Customer 2, apa yang ditanyakan? Needs-nya bagaimana? Solusinya apa? Prosesnya gimana? Itu kita monitoring proses. Nah, kalau kita tidak punya monitoring proses, bukan hasil penjualan,
Yang Anda punya mungkin report penjualan. Wrong. Bukan report penjualan yang bikin hasilnya naik. Proses yang bisa bikin naik. Ingat, input, proses, output. Supaya outputnya naik, prosesnya yang harus dibenerin. Bukan input dan output saja yang dicek. Inputnya oke, visit customer. Outputnya adalah hasilnya target sama pencapaian. No, the process that make you successful. Jadi proses itulah yang penting. Nah, sales system adalah membuat satu duplikasi, membuat satu sistem masih bagaimana prosesnya bisa ditingkatkan. Bagaimana prosesnya bisa diimprove. Bagaimana prosesnya itu yang betul-betul bisa sukses. Itu maksudnya sales system. Jadi, kalau saat ini saya merasa di bisnis saya itu, saya nggak jago jualan, saya mengandalkan orang sales saya juga nggak bisa dijualan, wah itu celaka lah kalau menurut saya. Bukan saya mau nakut-nakutin, tapi this is a real ya. Ini benar-benar nyata terjadi. Bisnis zaman sekarang, I tell you, not easy. Saya ketemu dengan banyak sekali pengusaha dengan berbagai macam industri, ya, dengan berbagai macam kendala, tantangan dan sebagainya. If you cannot sell your product, if you cannot sell the service, ya apalagi Anda masih perang-perang harga, bahaya sekali. Ya, profit makin turun, penjualan makin turun, cost Anda makin besar. That is really bahaya, ya. So, tapi nggak usah khawatir, don't worry. Ya, Anda bisa nonton ini, Anda bisa pelajari, nggak apa-apa, it's okay. Ya, don't worry, tenang. Yang penting Anda fokus, ya. Bagi waktu Anda, jangan habiskan waktu hal-hal yang micromanagement. Anda bisa nonton video saya tentang makro dan micromanagement di video sebelumnya. 24 jam orang kaya dan orang miskin. Anda nonton video itu. Bagaimana membagi waktu dengan lebih produktif. Jadi pertama, productivity is very important, very essential kalau Anda mau mempercepat bisnis Anda. China begitu cepat, kenapa? They are very productive. Dia bangun hotel bisa cuma 3 bulan jadi, bangun jalan bisa cuma 2 bulan jadi, bangun segala macam bisa cepat sekali. So, productivity is very important. If you don't produktif juga sama artinya dengan tadi. Saya cuma jago jualan, tapi saya tidak membangun sistem, tidak produktif. Kenapa? Kalah cepat dengan orang lain. Kita bersaing dengan bukan hanya lokal, tapi global market. China begitu gencar sekali menggempur kita. So, if you don't act fast, tidak produktif, kita pasti ketinggalan. Belum ditambah cost yang semakin tinggi. Come on, you need to do fast, act fast, speed. Ya, so langkah pertama Anda fokus kepada tadi kalau bangun sistem. Kalau Anda merasa sales system Anda belum jadi, pertama fokus, ya, lihat struktur penjualannya gimana. Ya, mulai dari leads masuk, prospek masuk, sampai terkonversi jadi sales. Yang kedua, bagaimana SOP-nya, script-nya, apakah dijelaskan dengan baik? Coach, kalau gitu saya bisa tanya ChatGPT nggak? Bisa aja. Cuma ChatGPT cuma alat bantu saja. Kalau prompt-nya salah, pertanyaannya salah, tidak tepat, dan Anda tidak membuat pertanyaan yang sangat detail, tetap aja jawabannya cuma general, umum aja, in general. Ya, harus spesifik ke bisnis Anda. Itu SOP. Yang kedua. Yang ketiga, monitoring the process, not monitoring the hasil. Monitoring the hasil itu tidak akan mengubah apa-apa. Input, output. No. Monitoring the process. Prosesnya dari mulai ketemu calon customer, ya bagaimana presentasinya, bagaimana cara dia menjelaskan, bagaimana memberi solusi, bagaimana handling objection-nya, bagaimana cara closing-nya, dan sebagainya. Itu semua penting. Ya, jadi 3 hal itu yang menurut saya sangat bisa mengubah. Itu adalah game changer buat saya, by the way. Ya, tadinya saya cuma super salesman, tapi begitu saya tahu ini, wow, it's really changing my business, the way I do my business. That's why my business can 10x. So, good news buat Anda juga bisa mencapai itu, ya. Langkah pertama, kalau Anda memang ini merasa seperti itu, Anda bisa hubungi tim saya supaya kita bisa konsultasi dengan Anda dan memberikan solusi bagaimana Anda pun bisa mendapatkan 10x in your business. Sukses selalu. Saya Hendra Hilman, salam pengusaha.